Ya kawan-kawan, jumpa lagi kali ini di channelnya Vokal. Saya ditemanin sama Bang Maruli Jaya Mulyadi. Selamat apa nih Bang? Selamat apa ya? Selamat siang. Selamat siang. Ya kita syutingnya siang, tapi kan Iya. ditontonnya kapan aja. Kapan aja, jadi salam sehat aja. Salam sehat. Ya ini kita mau ngobrol-ngobrol satu ini Bang, agak meramal atau agak inilah ya, Waduh. bukan meramal lah ya, semacam inilah ya, semacam analisis. Nah sebagai salah satu pelaku usaha dan juga ngelihat lah ya banyak rekan-rekan yang lain, terus juga abang juga kan pasti ada terlibat juga di beberapa industri gitu kan. Nah Ya. kalau abang melihat nanti selepas pandemi ini kira-kira gimana nih dunia usaha nih? Atau ada yang mulai kelihatan sudah mulai runtuh atau ada yang bakal bangkit lagi atau gimana? Ya kalau istilah orang pinter sekarang tuh kan disruption ini kan memang mematahkan lah sesuatu yang biasa kan. Ya, Yang betul. udah normal itu sekarang udah terbanting-banting gitu kan, babak belur, berdarah-darah gitu. Tetapi pernah saya baca salah satu buku karangan Alvin Toffler gitu ya, yang membagi tentang 3 masa kan gitu ya, masa pertanian, industri dan sekarang informasi. Nah, gitu. Nah dia bilang bahwa industri komunikasi ini atau informasi ini kan akan menjadi penentu ya di abad milenium ini gitu. Di samping dengan salah satu adalah mengenai kesehatan. Oke, ya, jadi informasi dan kesehatan. Jadi yang berbau informasi, digital dan segala macam akan berpegang pesat. Lalu untuk hal-hal yang menyangkut sehat, manusia bisa panjang umur bila perlu nggak mati gitu ya. Nah itu dicari orang, diupayakan oleh industri dan segala macam gitu. Nah jadi memang dengan masa sekarang ini, apalagi mungkin di antara pandemi sekarang ke depan, nah disitulah orang bisa bermain. Ya, bisa bermain dan mengupayakan bagaimana bisa survive, bisa menghadirkan produk-produk yang inovatif, ya, yang cerdas, yang memang orang tidak lagi sekarang akan berpikir bicara tentang aset, uang dan segala macam. Tapi bagaimana kreativitas itu yang utama. Iya, karena kan perubahannya besar sekali Bang. Besar sekali. Yang paling terasa mungkin industri pariwisata, terus yang MICE ya, yang meeting, conference itu. Ya, dan mereka sekarang lagi bersiasat gimana caranya supaya tetap bisa bertahan, tapi juga bukan cuma bertahan ya, karena kalau bertahan pasti ya tergulung gitu kan. Nggak bisa. Iya gitu. Dan akhirnya cari inovasi gitu. Nah, gimana tuh Bang kalau ngelihat yang industri-industri yang lain bakal ada yang collapse juga atau gimana nih? Ya memang kalau sekarang ya kalau dibilang collapse udah banyak lah. Saat sekarang aja dengan pemberlakuan PPKM dan segala macam udah berdarah-darah lah. Ya udah orang tuh jangan dibilang aduh istilahnya jangankan 50-50. Sekarang bisa berharap siapa yang mau nolong gitu. Ya. Nah, ini kan tantangan buat pemerintah dan juga kita khususnya untuk bagian yang di MICE gitu. Nah, pinter-pinter gitu kan. Kalau enggak ya mereka seperti tadi bilang tergulung sendiri. Nah kalau saya sih melihatnya bahwa bisnis ini kan bisnis hospitality. Ya hospitality. Di mana orang harus merasakan secara impactnya dalam hati dia. Merasa bahwa ini tuh memang saya suka dan saya memang perlu ini gitu. Nah ini kan sebetulnya yang dicari oleh semua gitu. Nah dalam bisnis yang sekarang misalnya kayak yang saya rasakan lah gitu ya. Kita bagaimana menghadirkan orang tuh bisa kerasan. Bisa bonding dengan antara apa yang dia pikir dengan kenyataannya gitu. Nah kalau dia dapat ya dia akan datang lagi gitu kan dan bisa bayar lebih repeat lah segala macam gitu. Tapi kalau dia udah merasa aduh saya takut dan saya juga ngerasa ini nggak enak nih. Nah udah ditinggal. Nah persaingan ini kan sangat keras gitu. Ya makanya kenapa sekarang di industri misalnya pariwisata gitu berlomba-lomba bagaimana chip in membuat sesuatu hal menjadi baru, bagaimana orang juga bisa tertarik dan orang-orang ini kan ingin bayangin jumlah yang namanya orang mau spend itu besar sekali. Tapi kadang-kadang kita bisa lihat di satu tempat rame, tempat yang lain sepi gitu. Nah persoalannya kan apa? Kalau dibilang makanan ya makanan relatif lah, selera ya gitu. Atau misalnya kenyamanan gitu. Mungkin ada yang lebih bagus di tempat ini. Tapi kenapa tempat lain sepi ini enggak? Nah kadang-kadang itu yang tadi bahwa bagaimana menyentuh orang yang merasakan dengan kondisi pandemi sekarang, gitu ya. Gedung bagus belum tentu diisi oleh orang, gitu ya. Istilah zaman dulu balik lagi, orang bisa bikin house tapi nggak bisa bikin home. Nah kita ingin bikin home, ya bikin homey, cozy istilah sekarang. Mungkin makanan tidak terlalu penting, kadang-kadang ya ada orang bilang penting, tapi kebanyakan orang bagaimana bisa membangun suatu hubungan relasi sekarang di antara setiap orang gitu ya, di keluarga
apalagi sekarang kita udah didera oleh pandemi, banyak orang bisa memberikan sebuah bahwa kesehatan tuh ternyata jauh lebih berarti dan mahal. Orang punya uang pun ketika udah kena COVID tidak ada artinya, gitu ya. Kita ngalaminnya ngelihat ya, banyak orang yang punya uang sebesar apapun nggak bisa beli yang namanya kesehatan. Setuju nggak? Setuju. Dan itu maksudnya bakal mengubah praktik bisnis ke depan pasti ya. Jadi bakal banyak berubah gitu. Atau kalau Abang lihat misalnya kalau seandainya pandemi berakhir bakal balik lagi seperti semula atau nggak akan bisa ya? Nggak akan bisa. Jadi memang ini udah ya istilahnya disruption ini memang membuat kita harus segera merubah, meriset kembali. Kita nggak bisa lagi orang bisnis berbicara tentang berapa banyak modal yang kita punya, udah nggak bisa. Ya mungkin sekarang orang harus udah sharing apa aja, misalnya dari aset, modal, kerugian, resiko, gitu. Semua nggak bisa kita bilang, pokoknya kita kuasai dari hulu sampai hilir. Udah nggak musim, udah nggak zaman sekarang. Tapi bagaimana kita membangun relasi, ya, misalnya berbagi, bagaimana resiko, nah itu lebih banyak. Bagaimana mengumpulkan orang, lalu kita bilang yuk kita sama-sama kerja bareng-bareng, itu lebih berhasil. Gitu dibanding dengan kita ini sekarang kita monopoli ini, kita akan kuasai ini, udah nggak zaman. Nggak zaman nih sekarang, udah nggak zaman. Bukan empire lagi ya, kolaborasi gitu ya. Kolaborasi ya, karena kalau kolaborasi itu kan sebetulnya coba bayangin sumber daya manusianya jadi dibagi. Ada orang yang jago di sini, hebat di sini, dikolaborasi kan jadi sumber kekuatan yang besar gitu. Dibanding dengan kita nganggap bahwa kita harus idean semua. Ini kamu mah bisanya ini, nggak bisa. Pokoknya gimana kita nggak bisa. Ya karena di industri digital itu terasa banget ya Bang ya. Maksudnya kadang-kadang cuma 2 atau 3 orang yang memulai tapi bisa skalanya besar sekali jadinya gitu. Betul. Jadi memang ke depan ini saya bilang digital termasuk juga yang masalah kesehatan, health itu yang akan terus berkembang gitu. Nah kalau ngelihat Bang, sebenarnya kan selama PPKM dan masa-masa pembatasan kan daya beli pasti agak sedikit menurun dan ini gitu kan. Nah kalau kedepannya kira-kira gimana? Misalnya sekarang nih ada yang suka nanya anak-anak muda, kalau gitu ngerintis bisnis baru efektif nggak sih sekarang ini atau kita bagusan nunggu atau gimana gitu? Ya pertama kan gini, kalau orang mau belajar, misalnya kita nih orang baru lah, startup, saya mau bikin sesuatu produk A gitu. Kita kan harus lihat produk A ini ada nggak yang dibuat, siapa yang pionirnya. Nah biasanya kan suka atau tidak suka, benar tidak benar, orang bicara tentang masalah 3 kan, 30 hari, 3 bulan, 3 tahun, ya kan gitu. Nah kalau kita mau memang startupnya itu mau lihat model, lihat aja modelnya udah survive. Nah biasanya yang udah 5 tahun ke atas udah kelihatan nih, udah melewati gitu. Nah kita bisa kerjasama sama orang-orang terus kayak gitu. Kalau memang bisa kerjasama, karena kita tidak akan lagi memulai dari nol. Karena mereka sudah mengalami pasang surut jatuh bangun dalam membangun bisnis gitu. Dan juga akan mengurangi resiko bisnis, ya kan? Karena mereka pasti udah duluan kan. Nggak mungkin kita yang baru terus dibilang rasain mati dulu lu, nggak bisa gitu kan. Tapi mereka akan jangan, karena mereka punya pengalaman gitu. Betul. Nah itu jadi kalau bisa membangun berkolaborasi jauh lebih bagus sebenarnya gitu. Oke. Jadi ini tapi nggak ada kata ini ya, bukan berarti harus nunggu, harus ini langsung. Enggak. Ini juga bisa dan bisa belajar bareng-bareng ya. Zaman sekarang itu kan apalagi dengan kecanggihan orang ya bisa membaca, mengakses segala hal gitu betul. Jadi yang diperlukan pertama kan inisiatif, keinginan yang kuat, lalu kreativitas, lalu kolaborasi kan gitu ya. Misalnya orang bicara, saya nggak punya uang nih, masa sih? Coba kita lihat ya, misalnya nih kamu punya ide, gua mau bikin nasi goreng jengkol nih, jengkol dan pete rasa barbecue gitu. Orang dulu berpikir gini, harus punya kettle-nya, harus punya ininya, modal. Enggak, sekarang tinggal buka sama teman-teman aja kan, jaringan. Gua mau bikin nasi goreng jengkol pete rasa barbecue. Open PO. Open PO, kirim rekening, bayar di rekening. Kan udah dikumpul, kita tinggal kirim. Nggak ada istilahnya, aduh harus modal saya dulu, harus pinjam dulu uang dong. So gue nggak ada gitu ya. Dan sekarang kan industri-industri yang namanya UMKM itu, apalagi yang dibantu sama digital, itu cepat berkembang. Gitu ya. Yang penting kan kita kualitas, ya kan? Kualitas bisa dipercaya. Jadi jangan sampai jual hanya sekedar hit and run, udah jual pokoknya kabur aja, enak nggak enak mau belakangan, nggak bisa gitu. Itu kan matiin diri sendiri kan. Betul. Dan punishmentnya kan berat. Kalau kita jual nggak bener,
Orang ngomongnya gampang kan? Ya, ya. Wah situ mah nipu, udah habis. Habis langsung. Habis ya. Tapi kalau kitanya, wah itu bagus, orang juga dengan cepat menyebarkan. Nah itu kira-kira kalau kita memulai bisnis tengah pandemi dan ke depan menurut saya gitu ya sederhananya. Ya tapi tetap optimis lah Bang ya, dunia usaha tetap bisa terbuka atau gimana? Kalau selalu di dalam dunia ini kan tidak ada yang abadi. Betul. Ya selalu roda itu berputar. Contoh sekarang aja di tengah-tengah pandemi banyak yang bilang bahwa ekonomi ini begitu udah down gitu. Tapi selalu aja bisnis yang berkembang. Ya, misalnya contoh yang sederhana, bisnis packaging. Ya, betul. Ya, bisnis packaging itu kan coba lihat. Kemarin teman saya bilang, aduh kemarin gua udah kirim nih 3 truk packaging katanya. Kenapa ya? Oh iya dong, kan sekolah lebih kreatif. Betul. Ya, jadi, tapi kan orang lain bilang hancur, mati, yang dia hidup gitu. Nah selalu ada gitu. Tetapi yang perlu dicermati oleh para pebisnis itu kan kita tidak bisa mengandalkan masa lalu. Iya, betul. Masa lalu itu kan bisa jadi cermin, tapi kehati-hatian dalam berbisnis ke depan itu jauh lebih penting. Ya, siapa yang tahu akan ada pandemi? Gak ada yang tahu. Ya, tapi ke depan kita akan bilang bahwa mungkin dalam siklus-siklus tertentu dalam sekian tahun kita harus hati-hati. Ketika di negara lain bilang, oh ada pandemi, kita jangan nganggap enteng, itu mah jauh gitu kan. Dulu juga sama kan, itu mah di Wuhan gitu, di China, kita nggak akan kena. Ternyata pada saat kena dampaknya kita nggak siap itu semua. Ya, jadi memang itu kontingensinya harus siap dan harus hati-hati. Terus memang selalu inovasi yang baru ya. Jadi aware juga gitu ya. Karena kita kan orang berbicara tentang pokoknya saya udah buat ini ya cukup. Tapi kan kita perlu yang namanya selalu mencari hal yang baru gitu ya. Ya, istilah kalau di dalam pembaharuan ini kan kita harus terus menerus ya, nggak bisa sekedar sekali puas lalu berhenti. Ya, kalau orang bilang ya cobalah sistem ATM kan gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi kan gitu. Nah ini yang membuat kita tetap berpikir mencari kreativitas yang baru dan juga kita update dengan kondisi yang kapanpun juga gitu. Pengalamannya pasti ini Bang, jatuh bangunnya ada terus lah ya Bang kalau untuk itu. Selalu lah kalau bisnis kan nggak ada yang terus naik linear tuh nggak ada. Ya semua grafik tuh naik turun, tapi ujungnya kita berharap jadi linear, ya kan? Walaupun naik turun tapi naik sebenarnya. Naik gitu ya, jangan naik turun, naik turun tuh ternyata decline nggak ada naik. Kita kan cari linear kan? Kan kita naik turun, ternyata kalau ditarik lurus resultannya ya memang naik gitu kan? Gitu. Oke, terima kasih Bang dari tips-tipsnya bagus banget ya. Maksudnya teman-teman juga bisa jadi referensi ya buat kalau memang berniat untuk memang harusnya niat lah ya, kita memang harus berusaha lebih banyak lah entrepreneur di Indonesia supaya setelah pandemi atau di masa-masa mulai dari sekarang juga udah mulai merintis ya hal yang demikian gitu. Nah, terima kasih udah belajar banget Bang. Terima kasih juga udah diundang di tempatnya ini. Asik ini ya. Ini industri mais yang beradaptasi nih ya. Ini mencoba beradaptasi. Harus. Kalau enggak nanti ditinggal mati sendiri gitu ya. Ya, makasih Bang Maruli udah berbagi sama teman-teman vokal di sini. Teman-teman saksikan terus dan obrolan kita yang berikutnya. Mungkin dengan Bang Maruli lagi juga mungkin dengan yang lain. Obrolan asik ini di channelnya Vokal. Silakan komentar, subscribe dan juga share buat teman-teman yang lain ya. Makasih Bang. Selamat siang ya berarti Selamat siang ya. Semangat. Sama semuanya.